Renungan Harian Senin 9 November 2020. Pekan Biasa ke-32. Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Cinta akan rumahmu menghanguskan daku. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeskiel bab 47 ayat 1-2, ayat 8-9 dan ayat 12. Atau bacaan diambil dari 1 Korintus bab 3 ayat 8-11, ayat 16-17, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13-22. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana perasaan kita ketika sebuah gereja yang dibangun dengan dana miliaran rupiah yang dikumpulkan dari umat yang sangat sederhana disalahfungsikan bukan sebagai tempat ibadat, perayaan Ekaristi, tetapi sebagai tempat jual beli atau pasar. Kita pasti protes dan marah. Situasi ini juga menghantar kita untuk memahami sikap dan tindakan Yesus yang dilakukan di Bait Allah, untuk membersihkan Bait Allah yang dijadikan sebagai tempat berdagang atau transaksi bisnis lainnya. Saudara-saudariku terkasih, menurut penginjil Yohanes, Yesus sempat bertindak keras sekali dengan marah besar dan mengusir para pedagang. Ia menghamburkan barang-barang dagangan mereka, membalikan meja judi dan jualan. Ia berkata, "Jangan kamu menjadikan rumah Bapakku tempat berjualan." Tujuan kemarahan Yesus adalah orang-orang Yahudi dan juga para pedagang yang salah mempergunakan Bait Allah, bukan sebagai tempat mempersembahkan korban, tempat doa, tetapi sebagai tempat berjualan dan berjudi. Karena itu dengan tindakan yang keras, Yesus mengecam orang-orang Farisi termasuk para pedagang, dan ia menyadarkan mereka akan pentingnya Bait Allah dalam kehidupan mereka. Saudara-saudariku terkasih, Santo Yohanes tidak berhenti pada peristiwa pembersihan Bait Allah saja oleh Yesus dengan cara yang keras, tapi ia menilai bahwa Yesus begitu disiplin dan tegas dalam pendirian dan tindakan. Ia begitu berani dan hebat. Yohanes mau menggambarkan bahwa segala yang diperbuat olehnya merupakan mata rantai penebusan, pembebasan, dan penyelamatannya. Menyaksikan sikap Yesus yang tegas dan keras, orang mempertanyakan identitasnya, otoritas atau wewenangnya dalam bertindak. Karena itu mereka sempat mengemukakan pertanyaan minta pertanggungjawaban. Tanda apakah yang engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Yesus dengan tenang memberikan jawaban, "Rombaklah kenisa ini dan dalam waktu 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Pertanyaan dan jawaban Yesus ini menimbulkan pertentangan yang semakin berat antara Yesus dan orang-orang Yahudi. Namun di balik semuanya itu, Yesus sebenarnya sudah mulai berbicara tentang apa yang sesungguhnya yang harus ia lakukan. Karena itu, ia dengan tetap pada pendirian untuk mengungkapkan ketegasannya akan fungsi dan peran dari Bait Allah dalam kehidupan mereka. Di samping itu pula jawaban Yesus ini sebenarnya mau mengajak orang-orang Yahudi untuk kembali membuka kitab para nabi dan memahami janji Allah yang akan terpenuhi dalam diri Yesus sebagai Adam baru yang datang untuk menjadi penyelamat dunia. Saudara-saudariku terkasih, Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Santo Yohanes Lateran mengajak kita untuk bertanya dalam diri masing-masing, apakah saya juga menggunakan gereja sebagai tempat doa, tempat mempersembahkan korban dan permohonan kepada Tuhan? Ataukah saya belum menggunakan gereja sesuai dengan fungsi dan tujuannya? Betulkah gereja yang kita gunakan sekarang ini merupakan rumah doa
tempat orang berdoa dengan mantap? Ataukah kita masih menggunakan gereja sebagai tempat bermain, bercerita dengan teman, makan dan minum, dan lain sebagainya? Bait Allah yang dimaksudkan Yesus juga adalah diri kita sendiri. Kita adalah bait Allah yang hidup karena kita telah mengambil bagian dalam hidup Allah sendiri. Sebagai bait Allah yang hidup, kita juga menjadi tempat pertemuan antara Allah dan manusia. Maka saudara-saudariku, hendaknya segala karya, sikap dan tindakan kita harus merupakan sarana yang menghubungkan, sarana yang membawa orang untuk semakin dekat dengan Allah dan sesama. Kalau diri kita, karya kita, pergaulan kita belum menunjukkan bait Allah yang hidup bagi orang lain, bagi sesama, berjuanglah untuk merombak, menghanguskannya, sehingga berfungsi sesuai dengan tugas perutusan Allah. Semoga kita mampu.